Vina terduduk di pinggir kasur. Secara tiba-tiba terdengar hembusan napas pelan dari bibir mungil wanita itu. Ditatapnya sang suami tanpa ekspresi. Adril yang tengah berkemas, tentunya mendengar hembusan napas sang istri. Pria itu mendonggak, terlihat dengan jelas wajah bete Vina. "Kenapa?" tanya pria itu dengan lembut. Sengaja menghentikan kegiatannya sejenak demi menatap wanita yang ia sayang. Vina semakin memanyunkan bibirnya. Sedikit kesal karena suaminya masih bertanya, padahal ia yakin sekali pria itu sudah tahu jawabannya. "Nggak mau pulang?" tanya Adril lagi kala pertanyaannya tadi tak kunjung mendapat balasan. Kini Vina justru mengangguk dengan lucu. Memang inilah alasan kenapa dirinya terlihat sedih. Jujur saja, rasanya ingin lebih lama lagi berada di negara Sakura ini. Tempat yang benar-benar luar biasa, tidak hanya dari segi pemandangan, melainkan juga dari kuliner. Tidak bisa dipungkiri jika dirinya sangat jatuh cinta pada negara ini. Adril tersenyum tipis. Sebenarnya bisa saja ia memperpanjang waktu bulan madu mereka. Tapi, ini sudah seminggu lebih, yang artinya sudah selama ini pula dirinya meninggalkan kantor. Sebagai seorang pemimpin, tentu ada sedikit perasaan was-was, takut-takut terjadi sesuatu pada perusahaannya jika ditinggal terlalu lama. Ditambah, orang yang ia percayai untuk mengurus perusahaan sementara waktu adalah Reno, pria yang memiliki sifat unik alias ajaib. "Aku minta maaf deh, sayang. Aku nggak bisa nurutin permintaan kamu. Bukan karena nggak mau, tapi kan kamu sendiri tahu gimana kondisi perusahaan saat ini, ditambah lagi aku belum dapat sekretaris baru." Adril berusaha memberikan pengertian pada istri kecilnya itu. Sebenarnya ia tidak tega melihat istrinya yang terlihat murung seperti itu. Tapi, mau bagaimana lagi? Mendadak saja terdengar kekahan dari bibir Vina. Wanita itu segera bangkit berdiri, lalu berjalan mendekat ke arah sang suami. Kap! Satu kecupan langsung melayang di pipi sebelah kiri pria itu. "Nggak apa-apa kok. Lagian aku juga kangen sama Indonesia. Kalau urusan kuliner kan, Indonesia lebih unggul." "Aku juga tahu posisi kamu kok," balas Vina tersenyum tipis. "Makasih banyak ya udah ngertiin posisi aku. Aku janji kalau ada waktu luang lagi nantinya, aku bakal ajak kamu keliling dunia," ujar Adril dengan wajah bersungguh-sungguh. Baginya, tidak masalah duit habis, asalkan wanita kesayangannya itu bahagia. "Iya, aku percaya kok. Sini aku bantuin." Vina membantu sang suami memasukkan berbagai oleh-oleh ke dalam koper. Sungguh, oleh-oleh yang diberikan pria itu sangat amat banyak. Padahal, mereka ke sini hanya membawa 2 koper, tapi pulangnya malah membawa 4 koper. Saat tengah memasukkan barang-barang ke dalam koper, tiba-tiba ponsel Adril yang ada di atas meja berdering. Segera saja pria itu mengangkat begitu melihat siapa yang menghubunginya. Kali ini sengaja menyalakan speaker karena melihat istrinya yang penasaran. "Halo," jawab Adril. "Bapak, hari ini kan Bapak pulang. Mau dijemput Eci nggak?" tanya seseorang dari seberang sana, dengan suara yang terdengar amat centil. Adril memejamkan matanya karena jujur ia cukup jengkel dengan karyawannya yang satu itu. Tapi, berbeda halnya dengan Vina, wanita itu justru melotot. Ia pikir tadi mertuanya yang menelpon. Rupa-rupanya manusia serigala, manusia jadi-jadian maksudnya. "Nggak perlu, kamu istirahat aja di rumah," balas Adril berusaha sabar. Bapak kok perhatian banget sama Eci. Kalau gini ceritanya kan, Eci jadi makin sayang sama Bapak." Adril segera menjauhkan ponselnya. Benar-benar merasa geli dengan suara Reno. Heran pula, kenapa juga ada manusia yang bisa memiliki sifat bencong, tapi memiliki otak encer seperti Reno. "Ya udah deh, Bapak. Kalau gitu Eci tidur aja malam ini, biar besoknya muka Eci seger banget pas ketemu sama Bapak. Siapa tahu aja Bapak kecantol sama kecantikan Eci. Eci siap kok jadi istri kedua, karena cinta Eci ke Bapak itu gede banget."
Eci janji kalau misalnya Bapak mau sama Eci bakalan kasih ke Bapak anak yang lucu-lucu dan imut-imut. Ya udah deh, Eci tutup ya, Bapak. Jangan lupa mimpiin Eci malam ini. Eci tutup, ya, bye-bye, muah. Vina dan Adril kompak melongo. Benar-benar geli dengan semua ucapan Eci barusan. Ditambah pria itu begitu pede ingin memberikan anak yang lucu dan imut. Pertanyaannya hanya satu, memangnya keluar dari mana? Astaga, memang dasar lidah tak bertulang. Aku pengen muntah, celetuk Adril dengan pandangan kosong ke depan. Sama, balas Vina sembari ikut mengangguk. Adril terus menggenggam tangan istrinya. Sesekali melempar senyum pada wanita di sampingnya itu. Entah hanya perasaannya saja atau bagaimana. Vina sekarang terlihat lebih berisi. Payudara wanita itu pun terlihat semakin membesar. Mungkin efek dari tangannya yang sering meremas-remas keduanya. Kenapa lihat aku kayak gitu terus? Sadar jika dirinya sedang ditatap, Vina segera bertanya. Agak heran saja dengan tatapan suaminya. Kamu cantik, ditambah kamu makin berisi sekarang. Bikin aku nafsu dan pengen main sama kamu terus, jawab Adril dengan frontal. Mas, ada orang. Dengan segera Vina menegur suaminya. Agak sedikit malu karena ucapan suaminya itu didengar pria lain. Dia mana paham bahasa kita sayang. Balas Adril sedikit ketus. Dan seketika Vina sadar jika mereka berada di negeri orang. Mendadak saja wanita itu malu, lalu tak lama kemudian terkekeh demi menutupi rasa malunya. Lupa, balasnya sembari terus terkekeh tidak jelas. Adril yang melihat tingkah istrinya itu hanya mampu geleng-geleng kepala. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa menit, keduanya sampai juga di bandara. Segera saja mereka masuk ke dalam pesawat. Kali ini Adril sengaja memesan tempat duduk bagian ekonomi atas, karena tidak mau istrinya itu duduk di tempat yang cukup sempit. Setidaknya jika tempat duduk di bagian ekonomi atas, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Capek, keluh Vina yang tanpa basa-basi segera memejamkan matanya. Kamu baring aja. Entar kalau udah waktunya makan, nanti aku bangunin kamu, ucap Adril dengan lembut. Vina mengangguk begitu saja tanpa membuka matanya. Mungkin karena efek semalam bermain kuda-kudaan dengan suaminya, membuatnya merasa lelah lantaran kurang tidur. Sementara itu, di negara yang berbeda, terlihat beberapa orang tengah menunggu di bandara. Wajah-wajah mereka terlihat sangat antusias. Mungkin tidak sabar ingin menyambut anak dan menantu mereka. Rasanya sudah sangat rindu lantaran 1 minggu lebih sudah tidak bertemu. Aku udah nggak sabar ketemu sama Vina dan Adril, celetuk Elmira dengan wajah yang terlihat seperti orang yang tidak sabaran. Sama, aku juga. Udah kangen banget sama mereka berdua, balas Vania tak kalah antusiasnya. Ia benar-benar tak sabar ingin bertemu dengan putri semata wayangnya. Kalau Vino nggak sabar pengen dapat oleh-oleh. Seketika semua pandangan mengarah pada bocah kecil yang baru saja mengeluarkan suara tersebut. Detik berikutnya tawa berderai dari bibir mereka. Di saat semua orang tengah menunggu kedatangan anak dan menantu mereka, bocah kecil tersebut malah tidak sabar menunggu oleh-oleh yang dibawakan. Kamu nih, emangnya kamu nggak kangen sama Kak Vina? Tanya Elmira dengan lembut. Kangen, tapi lebih pengen oleh-oleh. Udah dari semalam Vino nggak sabar nungguin mereka pulang. Penasaran banget apa aja oleh-oleh yang mereka bawa dari Jepang. Jawab Vino dengan antusias. Dan lagi-lagi itu membuat keempat parubaya di sana terkekeh. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya pesawat yang ditumpangi Vina dan Adril mendarat juga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu Vina dan Adril terlihat, semuanya segera menghampiri pasangan suami istri yang baru saja pulang berbulan madu tersebut. Vina, Adril, panggil Elmira. Begitu posisi mereka sudah saling dekat, wanita parubaya itu segera memeluk menantunya dengan erat. Rasanya bersyukur sekali karena Vina lah satu-satunya wanita yang berhasil merubah putranya.
Padahal, ia sendiri sebagai seorang ibu gagal. Tapi, wanita asing tersebut malah berhasil meluluhkan hati Adril. Setelah puas memeluk menantunya, kini gantian Elmira memeluk putranya. Sebagai seorang ibu, ia benar-benar bangga pada putranya, karena bisa menyenangkan istrinya. "Mama kangen banget sama kalian," ucap wanita paruh baya tersebut dengan antusias. "Kita juga kangen kok sama kalian semua," jawab Vina dan Adril berbarengan. "Gimana bulan madu kalian? Asik nggak?" tanya Vania tak kalah antusiasnya. Ia benar-benar bersyukur karena putrinya dapat merasakan bagaimana rasanya berbulan madu. Padahal ia sendiri tidak pernah merasakannya. Wajar saja, ia menikah dengan Arga pun dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. "Asik banget, Bun. Si Vina aja sampai nggak mau pulang awalnya. Dia bilang pengen lebih lama di Jepang karena suasananya benar-benar nyaman di sana. Tapi, mau gimana lagi? Adril nggak bisa ninggalin kantor terlalu lama." Adril sengaja memberitahukan semuanya pada ibu mertuanya. Semua yang mendengar langsung tersenyum. Apalagi melihat tingkah Vina yang asik mengerjap-ngerjapkan matanya dengan lucu. "Di sana enak-enak juga kok makanannya," jawab Vina dengan antusias. "Ya udah, kapan-kapan kamu ajak lagi istri kamu jalan-jalan," perintah Elmira pada putranya. "Pasti, Ma." Adril janji bakal ajak Vina jalan-jalan lagi, dan Adril juga janji bakal selalu membahagiakan putri dari Pak Arga dan Ibu Vania, jawab Adril bersungguh-sungguh. Ucapan Adril tersebut tentu saja membuat Arga dan Vania merasa sedikit tergelitik. "Ayah percaya kok sama putra dari Pak Elvio dan Ibu Elmira," jawab Arga yang ikut membalas candaan menantunya. Kini semua yang ada di sana langsung tertawa. Apalagi Adril yang tertawa sembari mengangguk-anggukan kepalanya. Mertuanya ini ternyata jago juga bercandanya, batinnya. Seminggu telah berlalu. Pagi ini diawali dengan Vina yang terus bolak-balik ke kamar mandi lantaran merasa hendak muntah terus-menerus. Adril yang melihat tingkah istrinya tersebut tentu saja dibuat panik, sehingga pikirannya sekarang benar-benar tidak bisa bekerja. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah, penyakit apa yang diderita istrinya saat ini. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Adril yang tetap nekat ingin menghampiri istrinya, bermaksud membantu memijat tengkuk wanita itu. Namun, baru saja sampai di depan pintu kamar mandi, untuk kedua kalinya istrinya itu berteriak. "Jangan dekat. Kamu tuh bau, Mas." Pekik Vina dengan suara yang terdengar seperti orang yang tengah jengkel. Lagi-lagi Adril menjambak rambutnya lantaran merasa frustasi. Sebenarnya agak sedikit tersinggung karena istrinya menyebut dirinya bau. Untuk kedua kalinya pria itu mencium kembali bau tubuhnya. Dan nyatanya tidak ada bau sama sekali. Mandi sudah, ketiaknya pun sudah dipakai deodoran, bahkan seluruh tubuhnya pun sudah disemprot minyak wangi. Lantas, dari mana lagi coba aroma tubuhnya yang tidak sedap? Lagi pula, ini pertama kalinya ia tersinggung mengenai bau tubuhnya. Ingin menegur, tapi tidak tega melihat wanita itu sayang sepertinya sangat sengsara karena terus-menerus muntah. "Bau apa sih sayang? Ini aku udah semprot lebih banyak minyak wangi, loh. Masa iya masih bau?" Adril sempat berdecak kesal. Ia bahkan sudah menyemprot kembali parfum ke tubuhnya. Vina hanya mampu menggeleng pelan sembari menutup hidungnya. Rasanya ingin sekali menamparkan suaminya itu lantaran berani sekali menyemprot parfum sialan yang membuatnya mabuk tersebut. Anehnya, parfum tersebut adalah parfum yang sering digunakan Adril. Tapi, entah kenapa mabuknya baru sekarang. "Kamu pergi deh," perintah Vina dengan suara keras. Adril melongo karena tidak menyangka dirinya baru saja diusir. Dan yang lebih parahnya, istrinya sendiri yang mengusir. Ya, memang dirinya sudah siap dengan setelan formal, karena memang rencananya ia akan ke kantor pagi ini. Tapi, bagaimana mungkin ia meninggalkan istrinya dalam keadaan wanita itu tidak baik-baik saja? Yang ada percuma saja datang ke kantor jika yang ada di kepalanya hanyalah keadaan sang istri.
Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian dalam kondisi yang kayak gini. Aku nggak jadi kerja aja. Ayo, kita ke rumah sakit, kita periksa ke dokter. Adril berusaha bersikap lembut pada istrinya. Nggak mau. Kamu bau. Balas Vina sedikit merengek. Menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Begitu seterusnya yang dilakukan Adril. Ditatapnya kembali botol parfum miliknya. Rasanya ingin sekali menuang seluruh isi parfum tersebut ke tubuhnya. Kesal saja istrinya itu selalu mengatakan dirinya bau. Tolong belikan aku obat masuk angin sama obat mak, pinta Vina dengan lirih. Semalam dirinya tidak ada makan dari siang sampai malam. Mungkin penyebab dirinya seperti ini karena masuk angin, atau mungkin maknya kambuh. Adril yang mendengar penuturan istrinya itu, segera mengangguk. Dengan cepat ia keluar dari kamar, berjalan terburu-buru menuruni anak tangga. Bapak mau kemana? Tanya seorang wanita parubaya yang sedikit heran karena Adril terlihat terburu-buru sekali. Saya mau ke apa saya bau? Adril yang semulanya hendak menjawab, malah secara tiba-tiba tertarik menanyakan masalah bau badannya. Astri, wanita parubaya yang kebetulan bekerja sebagai asisten rumah tangga tersebut mengendus-endus sebentar. Lalu setelahnya menggeleng dengan pelan. Tidak, Bapak malah kelewat harum, keke wanita parubaya tersebut. Bahkan, menurutnya parfum tuannya itu sangat berlebihan, membuatnya sedikit pusing. Iya, saya menyemprot parfum banyak sekali dari biasanya. Tapi, Vina bilang saya masih bau, balas Adril yang ikut heran. Hah? Ibu bilang gitu? Tanya Astri sedikit heran. Ada masalah apa coba hidung nyonyanya tersebut malah mengatakan suaminya bau. Ini bahkan sangat harum. Iya, dia sampai muntah-muntah dan bola-balik ke kamar mandi. Katanya saya bau. Makanya pas saya mau bantu, dia malah ngelarang. Saya juga bingung sama tingkahnya pagi ini. Mendadak Adril mengusap wajahnya kembali karena merasa frustasi. Muntah-muntah. Ulang Astri yang tertarik dengan satu kata tersebut. Adril mengangguk. Sadar dengan permintaan istrinya tadi, dengan cepat pria itu meninggalkan asisten rumah tangganya tersebut. Ia takutnya kondisi sang istri semakin parah jika ia tak kunjung membawakan obat sesuai pesanan. Pak, tunggu, Pak. Teriak Astri yang langsung menghentikan langkah majikannya. Ada apa lagi? Saya buru-buru. Bentak Adril pada wanita parubaya tersebut. Bukan disengaja, tapi akibat khawatir dan panik, ia secara refleks membentak wanita parubaya tersebut. Maaf, Pak. Tapi, dari pengalaman saya, sepertinya Ibu Vina tidak masuk angin atau sejenisnya. Bisa jadi dia lagi hamil. Biasanya orang lagi hamil, hidungnya sensitif. Mendengar kata hamil, tubuh Adril seketika menegang. Otaknya kembali ia pacu untuk bekerja. Benar. Ia pernah mendengar jika orang hamil seringnya muntah-muntah tidak jelas. Lagian, aneh saja jika istrinya itu tiba-tiba mengatakan bau, padahal selama ini mana pernah wanita itu mengeluh masalah bau. Dan untuk parfum sendiri, ini parfum biasa yang ia pakai. Tapi istrinya itu baru mengeluh sekarang. Hamil. Suasana Hotel Starvik terlihat sangat ramai. Berbagai para tamu undangan datang ke acara pernikahan Edgar dan Celine. Di tengah pesta yang tengah berlangsung dengan meriah, Edgar sedari tadi sama sekali tidak menunjukkan senyumnya meski hanya senyum tipis. Raut wajahnya terlihat sangat datar meski ini adalah hari miliknya bersama Celine. Sebagian karyawan Edgar yang datang justru berpikir itu wajar, karena mereka kenal betul dengan sosok bos mereka. Setiap datang ke kantor, Edgar tidak pernah menunjukkan senyumnya. Ya, bisa dibilang selalu menunjukkan wajah datar. Tetapi, berbeda halnya dengan ayah Celine. Entah tebakannya benar atau tidak, tapi ia melihat ada sedikit gurat rasa kecewa di mata pria itu. Bagaimana tidak, ia baru tahu ternyata ayah dan ibu Edgar sudah berpisah, dan yang lebih mencengangkannya, masing-masing dari mereka memiliki anak.
Edgar mengalihkan pandangannya begitu indera pendengarannya menangkap suara bocah yang tengah asik berceloteh. Seketika pandangannya semakin dingin kala melihat wajah bocah yang sedikit memiliki kemiripan dengan dirinya. Ah, ingin sekali rasanya membunuh bocah kecil tersebut lantaran berani lahir dengan wajah yang mirip dengan dirinya. Dari dulu ia memang paling suka melihat anak kecil perempuan, makanya sedari dulu ia selalu memanjakan adiknya sebelum dirinya berangkat ke luar negeri. Namun, melihat gadis perempuan yang merupakan anak ibunya, bukannya merasa gemes, ia malah merasa jijik. Mungkin ia salah jika membenci kedua adik barunya itu. Nyatanya mereka berdua tidak tahu apa-apa dan tentunya tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua mereka. Namun, tetap saja ia merasa benci dengan kedua bocah tersebut. "Kamu siap, nak?" tanya Aditya, ayah dari Edgar. Pria yang dipanggil "nak" tersebut sempat melirik sebentar ke arah sumber suara. Namun, alih-alih menjawab, pria itu justru melempar pandangan ke sembarang arah. Terlalu muak melihat pria paruh-baya tersebut. Aditya yang tidak mendapat balasan dari sang putra, hanya bisa tersenyum canggung. Andai putranya itu bukan orang kaya, mungkin akan ia beri pelajaran agar pria itu bisa lebih sopan pada orang tua. Tapi, mau bagaimana lagi, sekarang pria itu sudah menjadi salah satu yang cukup berpengaruh, jadi dirinya tidak bisa semena-mena lagi. Pembaca acara memberitahukan kepada seluruh tamu undangan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan, lantaran sebentar lagi ijab kabul akan dilaksanakan. Seketika suasana hening kala pintu terbuka dan menampilkan sosok yang menjadi mempelai wanita. Semua pandangan langsung mengarah pada wanita yang tengah menggunakan gaun lebar berwarna putih. Beberapa pria muda bahkan sampai melongo melihat wanita bak putri kerajaan tengah berjalan dengan pelan menuju mempelai pria. Merasa dirinya saat ini tengah ditatap, Selin terus memberikan senyum palsunya. Berekspresi seolah ini merupakan hari yang sangat bahagia untuknya. Meski nyatanya ia merasa biasa saja. Tidak ada sedikit pun perasaan bahagia yang terselip di hatinya karena akhirnya menikah juga. Ya, wajar saja, wanita mana coba yang mau menikah, tapi nantinya akan diceraikan. Ia bahkan berani bersumpah kalau tidak ada satupun wanita yang mau berada di posisinya saat ini. Tak jauh berbeda dengan ekspresi para tamu undangan, Edgar pun tak kalah terpukau dengan penampilan wanita yang sebentar lagi akan berubah status menjadi istrinya. Ia memang tidak mengelak jika Selin memiliki wajah yang sangat cantik. Dan hari ini, wanita itu terlihat jauh lebih cantik dan memukau dengan makeup flawless serta berbagai aksesoris yang menghiasi penampilan wanita itu. Ah, selama ini yang ia tahu, Selin tak begitu menyukai aksesoris. Bahkan, hanya satu buah cincin yang tersemat di jari manis wanita itu, katanya si pemberian sang ibu sewaktu dirinya memasuki usia 20 tahun. Ini benar Selin, kan? Kenapa cantik banget? Edgar tanpa sadar meneguk ludahnya. Rasanya masih hampir tidak percaya jika wanita yang tengah berjalan ke arahnya itu adalah Selin. Mahkota yang melekat di atas kepala wanita itu seolah membuatnya seperti seorang ratu. Kini tanpa sadar jantung Edgar berdetak lebih cepat. Melihat Selin yang sudah berada di sampingnya, ia mendadak saja grogi. Telapak tangannya pun secara tiba-tiba jadi dingin. "Baik, apa saudara Edgar sudah siap?" tanya Pak Penghulu menatap Edgar yang terlihat gugup. "Insya Allah, siap," jawab pria itu dengan mantap. Pak Penghulu langsung menatap ke arah ayah Selin agar ijab kabul sudah bisa dilaksanakan. Liam menarik napas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan untuk mengurangi rasa gugup yang juga melanda dirinya. Masalahnya, ia bukanlah pria muslim yang taat. Ya, seperti kata orang-orang, sekedar Islam KTP. Agama yang dianutnya sedari kecil sebenarnya bukanlah agama Islam. Ia berpindah agama hanya demi pujaan hatinya dulu, karena saat itu pindah agama adalah syarat utama untuk mereka bisa bersatu.
Setelah merasa siap, Liam segera menjabat tangan Edgar, lalu mulai mengucapkan sederet kalimat yang sudah ia hafal. Saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Edgar Caesar bin Aditya Pramudia dengan anak saya yang bernama Celine Cantikan Blenzeski dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 24 miliar, dibayar tunai. Ucap Liam dengan lantang. Edgar menarik napas panjang. Saya terima nikah dan kawinnya Celine Cantikan Blenzeski binti Liam Dawala Blenzeski dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Balas pria itu dengan lantang. Seketika ada perasaan haru dalam dirinya karena berhasil mengucap deretan kalimat tersebut dengan benar. Padahal, di tengah suasana hati yang sedang gugup-gugupnya lantaran ada wanita cantik yang tengah duduk di sampingnya. Para tamu undangan yang mendengar mas kawin yang diberikan Edgar, hanya mampu meringis. Ingin heran, tapi pria itu pengusaha, tentu nominal seperti itu tidaklah banyak baginya. Seketika banyak para wanita yang memandang Celine dengan iri, berandai-andai mereka yang berada di posisi wanita itu. Bagaimana para saksi? Sah. Pak Penghulu bertanya sembari menatap seluruh para tamu undangan. Sah. Seluruh tamu undangan mengucap kata sah secara bersamaan, membuat suara mereka terdengar memenuhi seisi ruangan. Alhamdulillah. Setelah pengucapan ijab kabul, semua yang ada di ruangan tersebut pun mengucap rasa syukur mereka. Bersyukur karena pernikahan kali ini berjalan dengan lancar. Namun, meski demikian, di tengah riuh kicu para tamu undangan karena merasa bahagia, ada seorang wanita yang justru terlihat murka. Wajahnya menatap pasangan suami istri tersebut dengan tatapan tidak bersahabat. Kedua tangannya terkepal dengan sempurna menyaksikan hebohnya suasana saat ini. Setelah proses ijab kabul selesai, pasangan yang baru saja berubah status menjadi suami istri tersebut kemudian melakukan tukar cincin. Akhirnya, dua buah cincin berlian tersemat di jari manis masing-masing. Saya ucapkan selamat kepada Pak Edgar dan Ibu Celine. Sekarang kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri, baik di mata hukum, maupun di mata agama. Sekarang kami persilakan Pak Edgar mencium kening Ibu Celine sebagai wujud rasa cinta Anda. Dan untuk Ibu Celine, silakan mencium telapak tangan Pak Edgar, selaku suami Anda. Sebagai wujud bakti Anda padanya, ucap Pak Penghulu yang mendapat anggukan dari Edgar dan Celine. Kali ini Celine sedikit memajukan wajahnya. Sementara Edgar, pria yang sudah berubah statusnya menjadi suami, perlahan mendekat ke arah kening Celine. Tak lama kemudian satu kecupan mendarat dengan sempurna di sana. Kap. Pria itu sengaja mengecup kening istrinya cukup lama. Untuk pertama kalinya ia mencium wanita, namun dalam kondisi jantung yang terus berdebar. Padahal, biasanya ia tidak pernah segugup ini jika bertemu dengan Celine. Celine sendiri hanya diam mendapat kecupan dari Edgar. Ya, meski tidak bisa dipungkiri jika saat ini jantungnya pun tengah berdebar. Namun, ia mengelak jika dirinya berdebar karena mendapat perlakuan manis dari Edgar. Ia yakin sekali dirinya gugup karena disaksikan banyak orang. Setelah memberikan kecupan di kening istrinya, kini giliran Celine yang meraih telapak tangan Edgar. Ditempelnya telapak tangan pria itu di kening, lalu kemudian diciumnya dengan lembut. Ah, aku benci melihat wanita itu. Gerutu seorang wanita yang mulai panas melihat pemandangan di depannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.